Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat selamat datang dan selamat bergabung di live IG kita dari anak sekolah. Bagi teman-teman yang kepo dan yang penasaran tentang bedah jurusan kita pagi hari ini, ayo ajak teman-temannya untuk bergabung di live IG kita. Jadi hari ini kita akan membedah jurusan dari Politeknik TIDC Bandung, khususnya di jurusan Teknik Otomasi. Jadi bagi kalian yang ingin menanyakan dan kepo tentang jurusan itu bisa tanyakan langsung di kolom komentar kita atau di kolom chat. Jadi sebentar lagi aku mau undang narasumber kita yang saat ini masih menempuh perkuliahannya di kampus Politeknik TIDC Bandung. Sebentar lagi aku mau undang Kak Ismud untuk bergabung. Jadi sekali lagi bagi kalian yang penasaran tentang jurusan ini bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti biar aku bantu tanyakan langsung sama Kak Ismudnya. Jadi tunggu untuk Kak Ismudnya untuk gabung. Nah ini dia guys. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi Kak, kedengeran nggak suaraku? Halo, halo, selamat pagi. Suara saya bisa kedengaran nggak? Sip, jelas. Jelas. Gimana Kak kampusnya sekarang? Lancar? Lancar, cuman memang masih ini ya, masih pandemi, jadi masih banyak yang online juga sih sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Ismud sendiri itu semester berapa sekarang? Saya masih semester 6, Oh, masih sibuk nyusun skripsi ya? masih sebenarnya masih sibuk-sibuk magang sih sebenarnya internship. Oh, magang. Oke. Oke, aku mulai tanya nih Kak, karena banyak juga yang kepo. Nanti kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain di kolom komentar kita. Tapi karena sekarang belum ada nanya, ini aku nanya pertama ya. Oke. Sebenarnya kan aku sempat dengar nih, maksudnya pernah dengar Politeknik itu kan ada Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Bali. Nah, bedanya Politeknik Negeri itu sama Politekniknya Kak Ismud, itu kan Politeknik TIDC Bandung nih. Bedanya itu apa sih Kak, walau boleh tahu? Oke. Ya basically bedanya cuman ini pendidikan vokasi swasta. Kalau yang kayak misalnya Politeknik Negeri Jakarta gitu kan, atau Politeknik Bali, nah itu negeri, jadi pemerintah punya, kalau apa government punya. Kalau ini private kan, swasta seperti itu doang sih bedanya. Oh, berarti kampus Politeknik di sini lebih ke swasta. Iya, betul betul. Jadi dia nggak negeri ya. Betul. Kalau Kak Ismud sendiri itu emang asli Bandung. Kan ini tempat kampusnya kan memang di Bandung. Kalau saya sih aslinya dari kota Palembang, Sumatera Selatan, cuman saya dapat beasiswa di TEDC Bandung, jadi saya kuliah di Bandung gitu, merantau. Oh, merantau. Jadi untuk anak-anak merantau biasanya sarana dan prasarananya itu udah mendukung nggak sih Kak? Maksudnya kayak akses kos atau kayak warteg atau dan mungkin tempat-tempat fotokopi itu mudah diakses nggak dari kampus Kakak sendiri? Kalau akses seperti itu banyak sih ya, kayak kontrakan, seperti kontrakan, kos-kosan, atau fasilitas-fasilitas ke kampus juga nggak susah gitu kan. Dan juga kalau Bandung dari kota Bandung pusat itu nggak terlalu jauh juga sih. Oh, jadi ini tempatnya basically-nya di mana sih Kak? Di sini tempatnya? Dia base-nya di Cimahi, di kota Cimahi. Jadi Hmm. dia itu apa perbatasan gitulah, di perbatasan Bandung gitu. Karena dulunya kan Oh, Cimahi itu Bandung gitu. iya.
Oke, berarti buat anak-anak rantauan semuanya itu nggak perlu khawatir kan, Kak ya? Karena soalnya semua Betul. fasilitas dan itu tuh sudah ditunjang dan diaksesnya tuh mudah dan gampang dari kampusnya Kak sendiri. Iya, betul. Nah, dari sekian banyak jurusan nih Kak yang ada di Politeknik di IDC Bandung, kan Kakak Ismut sendiri tuh memilih untuk kuliah di teknik otomasi. Otomasi. Nah, yang kan aku sendiri juga masih awam sama teknik otomasi karena yang aku sering dengar nih karena aku juga kampusnya itu kan di Universitas Udayana nih. Yang aku tahu di kampus aku sendiri itu ada teknik seperti arsitektur, terus teknik sipil, teknik elektro. Nah, kalau teknik otomasi ini seperti apa sih, Kak? Karena kan aku masih belum ngerti dan belum paham tentang teknik otomasi. Mungkin Kakak Wisnu bisa jelaskan dikit tentang teknik otomasi itu seperti apa? Oke, briefly, otomasi itu kan automation ya, Mbak. Jadi teman-teman semua ya dari itu kita udah tahu ya, itu sebenarnya itu masuk ke major elektro sih, sebenarnya masuk ke departemen elektro. Jadi kalau di pendidikan vokasi itu biasanya majornya itu lebih detail atau lebih spesifik karena lebih terkonsentrasi karena pendidikan vokasi kan basisnya skill ya gitu praktek. Jadi memang kebanyakan jurusan-jurusannya itu lebih detail gitu. Jadi kan kalau di universitas kan biasanya teknik elektro atau sipil atau mesin gitu. Nah, mungkin otomasi sendiri adalah konsentrasi. Jadi atau konsentrasi kalau di kampus-kampus lain atau di universitas. Biasanya itu konsentrasi di teknik elektro, tapi kalau di TEDC itu udah pure prodi gitu ya jurusan. Jadi otomasi itu sendiri teknik yang atau ilmu rekayasa yang fokus di bidang otomatisasi atau automation seperti itu. Oke. Em, Kira-kira kalau pas masuk jurusan teknik otomasi ini persaingannya susah nggak sih Kak? Maksudnya kayak kan ada jalur undangan, kalau swasta mungkin ada jalur dalam SBMPTN tesnya, itu kira-kira susah nggak sih Kak teman-teman kalau misalnya mau sekolah dan lanjutin di kampus teknik otomasi ini, susah nggak persaingannya pada saat tes masuknya? Kalau dibilang susah sih ya susah-susah gampang sih ya. Tergantung individu sih memang sebenarnya karena memang tapi kalau melihat persaingan karena juga kebanyakan anak-anak Indonesia itu belum banyak tahu automation jadi masih asing terdengar jadi kan kebanyakan mereka tahunya mungkin teknik-teknik yang mungkin lebih umum gitu jadi kalau untuk saat-saat ini banyak daftar aja gitu jadi saya rasa untuk persaingan belum terlalu ketat ya tapi tetap kalau level kesulitan itu apa susah gampang tuh tergantung dari individu ya tapi kalau masalah ketat nggak ketatnya untuk saat ini makin ketat pastinya jadi makin tahun makin ketat gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau masuk nih ke jurusannya Kak Ismut, itu kita basicnya itu kita harus belajar apa nih Kak? Kuatnya itu di mata mata pelajaran apa? Oh kalau soal itu yang pastinya elektro ya elektro itu harus Elektro. kuat karena ya elektro harus kuat kemudian basic-basic seperti ya kalau misalnya kita dulu SMA-nya itu IPA gitu ya atau kita dulu backgroundnya sekolah menengah atas itu mungkin untuk masuk di awal itu lumayan bisa lah gitu jadi cepat lebih adaptif ya karena memang kalau semester satu itu kan eh, pelajaran-pelajaran atau subjeknya itu kan masih dasar gitu cuman memang lebih 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 dalam jadi kayak math kalkulus seperti itu masih kayak ilmu listrik, fisika, elektronika. Nah, dasar-dasar seperti itu basic yang sangat penting di otomasi gitu karena memang basically ilmu elektronnya harus kuat. Berarti fisika itu harus kuat ya. Salah satu mata kuliah yang memang harus kita tekunin di SMA itu fisika untuk bisa Ya, ya masuk betul, di. betul. Oke, Fisika, matematika gitu. Sama fisika yang sama pasti matematika. teknologi harus ini ya, harus harus melek teknologi karena jurusan ini kan jurusan yang identik dengan teknologi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah, IT-nya harus kuat juga gitu. Oke. Berarti sebelum kita masuk ke kampusnya kakak sendiri itu fisika atau matematika dan
beberapa mata pelajaran lain tuh harus kuat. Dan kalau kita udah masuk nih Kak ke kampusnya Kak, kan tadi Kakak udah jelasin persaingannya juga nggak begitu ketat karena kita masih asing sama teknik otomasi ini. Nah, pada saat kita udah keterima dan masuk nih di kampusnya Kakak, kira-kira ini ada yang nanya, jadi belajar apa aja sih Kak di dalam teknik otomasi itu? Karena kan sebelumnya SMA kita udah belajar tentang fisika, biologi, atau matematika. Nah, kalau di jurusan udah terjun di jurusan itu fokusnya ke mata kuliahnya apa aja tuh Kak katanya? Ada yang nanya tadi sama Wulan PRS yang nanya. Oke, oke guys. Jadi, well kalau misalnya udah di semester berapa ya? 4 ya. Mungkin di semester 4 ke atas itu udah mulai fokus gitu ya, udah mulai fokus. Nah, di sini kalian akan banyak atau bakal terjun ke pelajaran-pelajaran spesifik seperti microcontroller. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya microcontroller ya. Microcontroller itu ya eh, gimana ya menjelaskannya? Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, itu kayak kita mau buat sesuatu kayaknya kayak robot gitu, kayak robot misalnya. Atau kita ingin mengotomatisasikan sesuatu, contoh aja ya, contoh misalnya nih, saya mau buat hand sanitizer yang otomatis gitu ya. Saya mau buat hand sanitizer otomatis. Jadi cukup tangan kita ditempelin doang, nanti ada sensornya gitu. Nah, nanti hand sanitizer-nya keluar sendiri. Nah, itu salah satu penerapan di otomasi gitu. Nah, belajarnya apa sih? Ya belajarnya salah satunya microcontroller. Microcontroller. Jadi kita nggak cuman belajar secara elektrikal atau belajar listriknya, tapi kita belajar IT-nya. Jadi kita harus ngoding juga gitu. Jadi mulai-mulai ngoding di situ mulai spesifik. Nanti juga ada apa ya PLC gitu ya, programmable logic controller. Pasti nanti teman-teman mulai nanya-nanya nih ya, apa sih PLC gitu-gitu ya. Kemudian banyak juga pelajaran-pelajaran yang berbau kontrol ya, kontrol sistem seperti itu. Jadi basically itu dulu. Oke, jadi biar teman-teman tuh pada nggak kaget Kak, maksudnya biar masuk ke teknik otomasi itu kan biar tahu seperti apa sih mata kuliahnya, biar mereka tuh bisa prepare mental juga. Dan terus kalau misalnya Kakak kan tadi sempat bilang kalau masuknya itu dari lewat beasiswa nih. Nah, teman-teman juga pasti kan memang apa kayak kepo juga nih sama beasiswanya Politeknik TIDC Bandung. Jadi seperti gimana sih Kak caranya kita tuh mendapatkan beasiswa di Politeknik TIDC Bandung dan susah nggak sih dalam mencari beasiswa itu? Well, oke. Berita bagusnya adalah kuota untuk Politeknik TEDC Bandung sendiri itu kuota beasiswanya banyak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Mungkin hampir berapa persen ya? 60% mungkin ya, 60-70% mungkin ya. Semua mahasiswa di TEDC itu scholarship semua. Jadi Hmm, ada namanya KIP ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar beasiswa KIP atau dulu bidik misi gitu ya. Nah, itu banyak banget di TEDC. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang uh, mungkin backgroundnya prasejahtera atau middle ya gitu ya, middle low itu punya kesempatan yang besar kuliah di TEDC melalui beasiswa KIP seperti itu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya nanya susah atau enggak, ya jalanin aja gitu. Kayaknya bisa sih ya, asalkan kita ada niat. Yang penting bisa sih. Yang jelas di TEDC itu nggak usah khawatir gimana cara bayarnya. Kak misalnya saya nggak bisa bayar, dikeluarin nggak? Ya enggak gitu. Nggak ada tuh hmm. istilahnya dikeluarin, kita nggak bisa bayar gitu. Yang pasti kampus pun akan mengusahakan, misalnya nih kita nggak dapat beasiswa KIP gitu ya. Ya udah nanti di perjalanan kan ada beasiswa lain gitu. Mungkin beasiswa kalau misalnya khusus di Jawa Barat itu ada beasiswa Pemprov Jabar gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kemudian ada beasiswa kayak PPA gitu-gitu. Kan lumayan tuh. Jadi kalau untuk masuknya ya nggak susah sih kalau untuk beasiswa. Yang penting apply aja. Yang penting nge-play-play dan Apply semangat aja. semangat yang tinggi Kak ya Betul. biar bisa Betul. masuk ke oke. Terus kalau misalnya sarana dan prasarana kampus menurut Kakak nih yang saat ini yang ada di Politeknik khususnya itu kan di jurusannya Kakak itu sudah mendukung nggak sih Kak? Maksudnya kayak
mungkin perpustakaan atau kantin dan sebagainya biar teman-teman yang mau sekolah di sana itu mereka itu juga sudah tahu oh udah ada gini udah ada fasilitasnya itu udah lengkap jadi mungkin itu salah satu hal yang mendukung mereka biar bisa dan masuk ke kampus Politeknik TIDC Bandung nih. Kalau untuk fasilitas sendiri, untuk sampai saat ini bisa dikatakan cukup baik ya, cukup baik. Baik itu perpustakaan atau akses kantin, eh, mungkin juga sarana olahraga seperti apa lapangan futsal, volley dan sebagainya. Mm. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah labnya sih ya, kan yang sarana prasarana yang menunjang kita buat belajar itu yang paling penting itu labnya. Jadi kalau untuk kampus TEDC itu labnya udah bagus sih menurut saya, udah bagus. Cuman memang kalau dibilang sempurna sih belum ya, nggak ada yang sempurna gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk dikatakan cukup ya cukup menunjang gitu buat pembelajaran. Contohnya nih, contohnya di kampus di jurusan saya misalnya itu labnya walaupun memang ruangan yang nggak terlalu banyak, tapi di labnya tuh lumayan komplit gitu. Jadi kita bisa belajar robotik gitu ya, belajar listrik, memperkuat ilmu-ilmu otomasi di labnya itu menurut saya cukup baik ya. Banyak juga trainer-trainer yang mendukung kita buat belajar gitu. Jadi Hmm. teman-teman gak usah khawatir sih. Ya kan mungkin mereka sedikit karena belum tahu kampusnya seperti apa, jadi mungkin ada beberapa yang kepo tentang fasilitas dan Oh, gininya infrastruktur di kampusnya Kak sendiri. Terus kalau udah di kelas nih Kak, kalau misalnya setiap tempat, setiap kampus tuh kan beda-beda nih persaingannya. Kalau misalnya di jurusan di kalau persaingan antara satu teman ke teman yang lain tuh em, masih bisa dihandle nggak sih Kak? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang sampai stres karena masalah persaingan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kalau di teknik otomasi sendiri itu bagaimana Kak? Tentang persaingan di kelasnya misalnya. kalau di otomasi, baik otomasi maupun jurusan-jurusan lain di TEDC, saya rasa relatif kalau dibilang persaingan tetap ada persaingan sih Mbak dan teman-teman semua. Mm. Cuman kalau soal oh ya, kalau soal misalnya nih ngebahas tentang mungkin SDM-nya ya atau individu dari satu individu ke individu lain, mungkin ada gap antara yang lulusan SMK sama yang SMA gitu. Karena yang SMK itu Hmm. basically mereka udah jago gitu ya. Mereka udah hebat-hebat dalam hal skill. Mereka skillful banget. Kalau anak SMA itu teoritis banget gitu ya. Karena belajar semua gitu. Fisika, matematika gitu ya, kimia, biologi. Nah, cuman kalau yang teman-teman SMK itu mereka memang udah terlatih eh, khususnya bisa misalnya di bidang otomasi gitu ya. Mereka memang udah apalagi yang background mereka SMK-nya otomasi misalnya seperti itu udah punya kemampuan yang lebih gitu. Dan bersyukurnya saya di sini adalah teman-temannya mau ngajarin gitu. Jadi nggak pelit ilmu. Ya, jadi bisa dikatakan kalau misalnya budaya belajar dan iklim belajarnya itu kondusif sih. Jadi nggak misalnya saing-saingan gitu ya, atau kalau dia bisa saya nggak bisa ya udah terserah dia gitu. Di sini satu kelas itu kalau bisa sih saling ini ya, saling support gitu ya. Jadi misalnya saya waktu semester 1 saya ngajarin teman saya kalkulus, fisika gitu. Nah, teman-teman saya ngajarin saya elektronika. Nah, gitu-gitu. Jadi saling saling sharing ilmu dan itu juga nggak terjadi di otomasi sih. Itu juga terjadi di jurusan-jurusan lain seperti itu. Hmm. Kalau masalah persaingan individu mungkin itu lebih personal sih ya teman-teman. Mungkin ada lebih ranah personal gitu ya. Cuman kalau secara umum enak sih kita apa nggak harus tertekan untuk kita harus lebih jago dari dia itu enggak sih karena saling support gitu suasananya. Oke, berarti cuma ada gap, tapi itu bisa diatasi Kak ya antara SMK sama SMA itu karena saling mengisi. Betul betul. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Kak Ismut sendiri itu dari SMK atau SMA sebelumnya, sebelum masuk ke Saya jurusan SM ini? saya sebelum ke jurusan ini saya SMA ya jadi ya SMA. Oke. SMA ya. Oke, tapi kalau misalnya dari jumlah itu SMA sama SMK kira-kira berapa persen nih Kak? Maksudnya banyakan yang dari SMK atau SMA nih di
jurusan otomasi? Kalau di otomasi kebanyakan SMK. Ya, SMK. ya Tapi kebanyakan Kak Ismut, SMK. Mungkin 60 oh empat kita puluh lah. 60-40. Tapi bisa Mm-mm. menyelaraskan antara SMA sama SMK tuh jadi nggak ada gap, nggak terlalu kelihatan ya karena sudah bisa selaras. Iya betul. Oke. Udah bisa mengejar Mm-mm. lah gitu. Mm-mm, oke. Terus kalau prospek kerja nih Kak, aku mau nanya. Kalau misalnya kita udah selesai nih di jurusan teknik otomasi, biasanya setelah selesai ini nih, setelah selesai ngampus dan sudah wisuda, itu biasanya prospek kerjanya di mana Kak? Biasanya orang-orang yang dari jurusan Kakak nih teknik otomasi, biasanya kerjanya di mana? Biar soalnya kan teman-teman Oke. karena masih asing sama istilah teknik otomasi, jadi mungkin Kak Ismut bisa menjelaskan dikit tentang prospek kerjanya di mana. Jadi biar mereka tuh bisa tahu, oh kalau mau kerja di sini kita bisa sekolah di teknik otomasi, kayak seperti itu misalnya. Oke. Berarti ini berhubungan sama karir ya, prospek kerja ya. Nah, karir. Prospek kerja setelah kita kuliah di jurusan teknik otomasi itu biasanya kebanyakan orang kerjanya di mana nih setelah lulus dari kampusnya Kakak? Oke guys, jadi teman-teman yang pastinya kebanyakan lulusan-lulusannya itu atau alumninya itu pastinya terjunnya ke industri gitu ya. Hmm. Jadi industri-industri seperti industri manufaktur seperti itu. Industri-industri semua sektor industri baik itu industri migas, oil gas company gitu ya. Industri misalnya pertambangan seperti itu. Atau industri-industri manufaktur misalnya produksi-produksi spare part mobil gitu ya. Ataupun bahkan di industri-industri makanan sekalipun gitu itu kan semuanya sudah berbasis automation gitu ya mesin-mesinnya jadi udah banyak alumni-alumni yang kerja di atau berkarir di di industri-industri besar seperti itu. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan gimana terus kerjanya ngapain gitu ya di sana gitu atau di industri itu kerjanya ngapain yang pasti kita sebagai automation engineer ya kita ada yang bergerak ke arah maintenance ya jadi merawat gitu ya jadi monitoring merawat mesin-mesin di industri gitu dan lebih banyak sih kontrol ya teman-teman jadi di industri itu kan kita harus mengontrol mesin-mesin gitu ya nah mengontrol mesin-mesin itu kan nggak mungkin sembarangan orang gitu ya ada sistemnya nah yang mengontrol itu yang mengawasi itu adalah engineer atau teknisi-teknisi otomasi jadi mereka udah punya standar kemudian Oke. ada juga yang entrepreneur ya ada juga yang entrepreneur jadi dia buka usahanya apa usahanya ya produknya teknologi gitu mungkin dia buat inovasi seperti itu atau buat alat gitu ya yang bisa membantu masyarakat nah itu dijadiin bisnis gitu itu ada juga Hmm. seperti itu. Terus kalau misalnya sekarang misalnya kan kita sudah kuliah nih Kak di jurusannya Kakak, itu bisa kita sambili nggak sih? Maksudnya ikut kayak kerja di part time atau kerja di mungkin di bagian perusahaan-perusahaan teknologi, tapi sambil kuliah. Itu bisa nggak sih Kak ngatur waktunya atau mereka tuh fokus kuliah Oh pada saat kuliah nih? kalau di kampus TEDC sendiri enak kalau menurut saya secara pribadi itu bisa banget ya bisa banget jadi kita bisa punya waktu kerja part time dan bahkan kita juga punya kelas kelas karyawan ya guys jadi bahkan banyak karyawan-karyawan yang sudah bekerja itu mereka ambil kelas karyawan di TEDC jadi mereka itu biasanya weekend kuliahnya jadi mereka bisa kuliah juga sambil bekerja kemudian Oh, kalau untuk teman-teman yang teman-teman yang reguler gitu ya misalnya seperti saya ya kita juga bisa sih ambil part time gitu mungkin kita bisa freelance di mana gitu ya asalkan memang jadwalnya itu nggak keras atau nggak tabrakan sama jadwal kuliah contohnya saya juga kuliah sambil ngetutor gitu ya tutor online dan itu udah berlangsung dari sejak semester 1 sampai sekarang oke, asal kita bisa pintar-pintar ngatur waktu Kak ya. betul Eh, betul terus terus kalau misalnya ini apa untuk sebelum wisuda, kalau misalnya seperti di kampus saya itu kan biasanya dituntut buat kumpulin nih poin SKP nih Kak. Harus ada poinnya sekitar sekian sekian sekian. Nah, kalau di kampus Kakak itu ada nggak sih tuntutan kita tuh harus ikut organisasi berapa kali, terus dan itu tuh mengganggu nggak sih untuk proses
perkuliahannya kakak sendiri nih? Kalau standar yang diberikan TDC itu dia lebih ke arah kita itu enggak, kuantitasnya sih enggak terlalu banyak dihitung ya. Yang pasti keterlibatannya nih, misalnya ya, saya setidaknya sih ikut satu organisasi gitu ya. Setidaknya saya juga ikut satu ekstrakurikuler organisasi, kemudian saya juga, dan juga ada standar kayak misalnya ikut seminar atau pelatihan itu ada standarnya seperti itu guys. Jadi kita harus kumpulin sertifikat pelatihan atau sertifikat misalnya seminar gitu-gitu, itu harus kita kumpulin, ada kalau nggak salah berapa ya, saya lupa, tapi memang ada minimalnya seperti itu. Jadi itu sebagai prasyarat supaya kita bisa lulus gitu ya, maksudnya supaya kita bisa sidang dan segala macam seperti itu ada sih. Cuman memang kalau banyaknya atau kuantitasnya nggak memberatkan mahasiswa kalau menurut saya. Oke, Jadi terus bisa kalau enjoy sih sebenarnya. oh, berarti nggak terlalu tegang-tegang banget kak ya sekolah di sana. Jadi Betul, betul. harus enjoy kita biar bisa atur waktu juga itu penting banget buat apa untuk kesuksesan perkuliahannya. Betul, betul. eh Mungkin aku mau nanya juga ada beberapa mungkin ada teman-teman yang tadi yang udah gabung sama kita kalau mau bertanya silakan tanyakan di kolom komentar atau di kolom chat itu diperbolehkan banget. Nanti aku sampaikan sama Kak Ismutnya. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau nanya tentang em, un- di kampusnya Kakak kan ini ada kan beberapa jurusan. Nah, salah satu kan jurusannya Kakak sendiri yaitu otomasi, teknik otomasi. Nah, yang aku mau tanyain di sini orang-orang yang minat saat ini nih, yang saat karena masih asing, orang-orang yang minat masuk ke teknik otomasi sendiri itu kira-kira berapa persen nih Kak saat ini? Banyak peminatnya nggak untuk saat ini? Karena kan teknik itu kan banyak nih Kak jurusannya, teknik elektro, teknik sipil. Oh ya, dan aku juga mau nanya bedanya sama teknik elektro nih Kak, teknik Oke. otomasi. Mm-mm. Kalau untuk peminat, ya karena memang terdengar asing ya, masih belum familiar, itu memang kalau peminat itu jadi membuat keketatan masuknya itu nggak terlalu seketat kampus lain, jadi peluangnya sangat banyak. Tapi kalau Hmm. untuk jumlah mahasiswanya biasanya sih otomatis selalu penuh ya, jadi dari tahun ke tahun memang kelasnya pasti full gitu ya. Jadi walaupun masih masih kurang familiar, cuman penelitiannya banyak juga sih yang datang dari provinsi lain gitu. Jadi buat teman-teman juga, justru kebanyakan di kampus ini bukan orang Jawa Baratnya yang banyak. Jadi justru kebanyakan orang dari provinsi lain kayak dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, seperti itu. Dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Justru yang Jawa Baratnya lebih sedikit kalau di kampus kita. Karena memang TD sendiri walaupun secara jurusan mungkin ya, contohnya otomasi kurang familiar, tapi channel atau jaringan dari kampus ini lumayan sih. Jadi kebanyakan eh, pemerintah-pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari provinsi lain itu punya ini guys, punya punya kerjasama gitu. Jadi kebanyakan teman-teman kita dari provinsi-provinsi lain itu dikirim dari pemerintahnya buat belajar di TEDC gitu. Contohnya Hmm, saya. oke. Terus bedanya sama teknik elektro, Kak? Teknik otomasi bedanya sama teknik elektro. Oke, kalau elektro itu yang pastinya kita tahu ya, dunia kelistrikan gitu ya, majornya, engineeringnya. Cuman elektro itu kan masih luas luas sekali ya. Jadi ada secara basically ada arus lemah sama arus kuat gitu ya. Arus kuat itu yang lebih ke power gitu ya, ke apa, tenaga listrik seperti itu. Nah, yang kalau teman-teman lihat ada sutet gitu ya, ada jaringan-jaringan listrik, distribusinya segala macam dari PLN ke rumah-rumah, itu Hmm, anak-anak elektro yang arus hmm, kuat. Nah, hmm, kalau yang arus lemah itu biasanya elektronika sebutannya. Jadi arus lemah itu yang kecil-kecil gitu, yang kecil-kecil gitu ya, kayak ya microprosesor gitu-gitu, atau lebih ke dunia dunia elektronika seperti itu. Nah, kalau kalau si
apa si otomasinya sendiri kecenderungannya lebih ke arus lemah sebenarnya kecenderungannya karena memang nggak banyak bermain di arus-arus yang tinggi seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya otomasi masuk mana sih? Kecenderungannya ya teman-teman, kalau di Indonesia atau khususnya di kampus saya itu kecenderungannya arus lemah. Jadi dia masih lebih connect juga ke dunia elektronika. Cuman memang lebih luas lagi sih kalau di luar negeri juga udah banyak ya, udah familiar. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman nih mau daftar dan mau tahu informasi lebih banyak tentang teknik otomasi di Politeknik di IDC Bandung, bisanya tuh nyari di mana nih Kak? Bisa mungkin kasih informasi. Mungkin mereka ada yang kepo mau sekolah di sana dan tidak tahu harus nyari apa. Itu mungkin Kak Ismut bisa kasih tahu. Mungkin ada website sekolah atau Instagram dan lain sebagainya. Oke. Okay. So, kita punya website sama juga punya sosial media gitu ya. Dan yang paling mudah untuk teman-teman bisa reach kita itu di Instagram pastinya. Tinggal diklik aja di pencarian. Itu Politeknik TEDC Bandung, nanti langsung muncul gitu ya. Atau teman-teman bisa gali lebih banyak, itu baik itu nggak cuma otomasi ya, tapi jurusan-jurusan lain gitu ya. Kayak mekatronika, sipil, konstruksi bangunan, rekam medis gitu dan segala macamnya. Itu teman-teman bisa cek di websitenya Politeknik TEDC Bandung.ac.id seperti itu. Jadi tinggal klik di Google, semuanya langsung dapat. Hmm. Bisa didengar nggak Kak suaraku? Kayaknya suaranya Kak Ismut ke mute. Soalnya aku nggak dengar suaranya Kak Ismut nih. Suaranya Kak Ismut hilang tiba-tiba. Mungkin ada di speakernya atau di unmute atau di mute mungkin tadi. Oke, Nah, bisa kedengeran? oke. Udah. Udah, Kak. Oke, sip. Oke. Ya gimana? Jadi, Gimana Mbak? Bisa j- diulang? jadi aku mau nanya pertanyaan terakhir karena Kakak Ismut kan udah menemani kita 30 menit nih di Lila Oke. Vicky anak sekolah. Nah, pertanyaan terakhir aku nih, sebenarnya apa sih yang mendasari Kakak passionnya Kakak sendiri nih, kenapa memilih jurusan teknik otomasi sebagai pilihan untuk masuk di jurusan itu tuh ya sebagai pilihannya Kakak, kenapa memilih teknik otomasi? Oke. Awalnya itu karena saya secara pribadi itu pengen teknik gitu ya. Gimana sih ngerasain rasanya jadi anak teknik itu yang pertama gitu ya. Terus kayaknya keren gitu dengar otomasi seperti itu. Kemudian yang saya tahu itu kalau di luar negeri itu kan udah maju gitu ya. Jadi revolusi industrinya udah jauh lebih hebat daripada Indonesia. Dan dunia otomasi itu sendiri di luar negeri itu udah sangat lazim, apalagi di Cina, di Jepang gitu ya, Hmm. di Amerika juga itu teknik otomasi sendiri atau automation engineering itu sudah sangat lazim. Jadi pas saya dengar dan saya searching gitu ya, ternyata keren gitu. Jadi guys, ini ilmu yang mahal, ini ilmu yang sangat mahal dan juga keren seperti itu ya. Kenapa? Karena belajarnya susah,
dan prospek kerjanya sangat luas. Apalagi mungkin ini akan sangat berkembang 10-20 tahun lagi, akan sangat berkembang gitu ya, karena memang dunia makin canggih. Jadi karena prospeknya itulah, dan juga di samping itu keren gitu ya, makanya saya pengen belajar di otomasi gitu, karena seru sih. 10-20 tahun lagi akan banyak perubahan-perubahan, makanya saya belajar otomasi dari sekarang. Oke. Seperti itu. Aku setuju banget juga nih sama Kak Ismut sendiri, karena teknologi itu kan pasti kita pakai nih tiap hari, apalagi sekarang Hmm. pandemi, jadi kita harus serba uh, physical distancing, jadi benar-benar harus jaga jarak. Jadi gimana caranya untuk bermotivasi membuat sesuatu yang secara otomatis, seperti misalnya hand sanitizer yang otomatis, sabun Hmm. otomatis, pencuci tangan otomatis. Jadi itu benar-benar basic basic dari teknik otomasi ini benar-benar harus diterapkan di sana dan sangat berguna di kehidupan kita saat ini. Begitu juga yang seperti kakak bilang, mungkin dari dalam 10 tahun atau mungkin dalam 5 tahun, itu memang prospek kerjanya itu benar-benar meningkat dari teknologi otomasi ini. Jadi bagi teman-teman yang memang pengen lebih tahu tentang teknik otomasi ini yang ada di Politeknik di IDC Bandung, mungkin sekiranya bisa nanya-nanya ke kakak nih, Kak Ismut sendiri nanya-nanya langsung melalui Instagramnya kakak. Mungkin kak bisa kasih tahu teman-teman ngubungin Kak Ismut tuh bisa lewat Instagram, mungkin lewat DM. Oke. Okay. So guys, jadi teman-teman bisa bertanya apapun related dengan Politeknik TDC Bandung, baik itu jurusan saya sendiri ataupun jurusan-jurusan lain, karena jurusan-jurusan lain yang keren-keren juga banyak gitu ya. Bisa di DM di Instagram saya ismu30 gitu ya, ismu30 di DM juga, nanti bisa bertanya lebih jauh lagi. Dan juga info buat teman-teman, ini juga di bulan apa sih, bulan Juni ya saya Bulan lupa. Juni, bulan Bulan Juni. Juni, ya bulan Juni. Nah itu Oke, kita masih ada open sih ya, kita kayaknya masih open sih, saya lupa sih, udah lama gak ke kampus ya karena online, tapi karena magang online. gitu ya. Nah itu masih buka sih sampai dengan bulan berapa ya, kalau nggak salah perkuliahan itu akademik 2021-2022 itu jalannya bulan September sih ya, September. Jadi sampai sebelum September itu teman-teman masih bisa apply yang mau kuliah di sini. Mudah-mudahan kuota beasiswa KIP buat teman-teman yang mau apply scholarship itu masih ada dan masih banyak. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Oke. Dan juga buat teman-teman jangan lupa ini sih, jangan lupa prepare aja gitu ya. Karena Mm-mm. ini penting buat future. Oke. Baik, kalau misalnya mau daftar, kita bisa langsung visit websitenya di Politeknik TI di Sebandung. Dan kalau misalnya masih Betul. kepo tentang jurusan tadi teknik otomasi, itu bisa tanya Kak Ismut melalui DM-nya Kak Ismut, Ismut sendiri. Terus, jadi mungkin sekian aja Kak, karena kita udah 30 menit lebih nih. Kakak Ismut juga udah kasih informasi yang berguna banget dari eh, kampusnya Kakak, khususnya juga jurusannya Kakak sendiri di sini. Mungkin jadi teman-teman sekarang mungkin sudah tahu seperti apa sih sebenarnya teknik otomasi itu. Jadi udah ada bayangan sebelum sekolah ke sana mau belajar apa dan pada saat juga sudah keterima mata kuliahnya seperti apa. Jadi sudah siap mental untuk sekolah di sana. Terima kasih lagi sekali Kak sudah nemenin kita di live IG anak sekolah dan informasinya juga bermanfaat banget. Oke. Mungkin eh, kita ketemu lagi di sesi yang lain sama Kak Ismut nanti dan terima kasih atas waktunya dan selamat pagi dan sukses kuliahnya Kak. Semoga lancar Oke. magangnya dan cepat wisudanya. Amin, Oke, amin, thank you amin. Kak. Oke. Ya, Sukses thank you buat semuanya Kak. ya. Thank you semuanya. Ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi diskusi kita sama Kak Ismut. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu dan update tentang proyeknya kita anak sekolah, mungkin bisa follow Instagram kita di anaksekolah.idn dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita di anak sekolah. Jadi sekian dari kita, live IG kita hari ini, dan see you guys in the next week. Bye-bye.